Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 presentasikan makalah saya yang berjudul Pembelajaran Klasikal dengan mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Saya sebagai moderator bernama Nurul Hidayatullah. Saya akan membacakan kata pengantar. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menjelaskan makalah yang berjudul Hakikat Pembelajaran Klasikal. Tujuan pembelajaran klasikal dan komponen pendukung pembelajaran klasikal dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas perkuliahan sekaligus sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep pembelajaran klasikal dalam dunia pendidikan. Pembelajaran klasikal merupakan salah satu model pembelajaran yang paling sering diterapkan di lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun saat ini berkembang berbagai model perkembangan inovatif yang berorientasi pada keaktifan peserta didik, pembelajaran klasikal tetap memiliki peran penting, khususnya dalam penyampaian materi konseptual dan pengenalan dasar pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pembelajaran klasikal menjadi hal yang penting, terutama bagi mahasiswa sebagai calon pendidik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan makalah ini tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dalam referensi maupun dalam penyusunan bahasa agar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Namun demikian, berkat bantuan berbagai sumber, pustaka, serta arahan dari dosen pengampu mata kuliah, makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Saputra dari kelompok 5 tentang makalah pembelajaran klasikal. Latar belakang. Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dalam praktek pendidikan formal, guru dituntut untuk mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang saat ini masih banyak digunakan adalah metode pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal adalah model pembelajaran yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu kelas dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Model ini telah lama diterapkan di jenjang berbagai pendidikan karena dinilai lebih efektif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dalam jumlah yang banyak. Melalui pembelajaran klasikal, guru dapat mengontrol jalannya pembelajaran, mengatur waktu secara efisien, serta memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh materi yang sama. Meskipun perkembangan dunia pendidikan saat ini mengarah pada pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, pembelajaran klasikal tetap memiliki peran yang sangat penting. Pembelajaran klasikal sering digunakan pada tahap awal pembelajaran, terutama pada pengenalan konsep, penjelasan teori, dan informasi dasar yang membutuhkan kesamaan pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran klasikal tidak dapat sepenuhnya ditinggalkan, melainkan perlu dipahami dan dikembangkan secara efektif. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi pendidikan, pemahaman tentang pembelajaran klasikal menjadi hal yang sangat penting. Mahasiswa sebagai calon pendidik perlu memahami hakikat, tujuan, dan komponen pendukung pembelajaran klasikal yang mampu menerapkan secara tepat di lapangan. Pemahaman yang baik akan membantu mahasiswa mengkombinasikan pembelajaran klasikal dengan pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan data tersebut, penulisan makalah ini difokuskan pada pembahasan mengenai hakikat pembelajaran klasikal, tujuan pembelajaran klasikal, serta komponen pendukung pembelajaran klasikal. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat pembelajaran klasikal, apa tujuan pembelajaran klasikal, apa saja, yang ketiga, dan apa saja komponen pendukung dalam pembelajaran klasikal. Serta dalam tujuan pembuatan makalah ini, yaitu yang pertama menjelaskan hakikat pembelajaran klasikal, mendeskripsikan tujuan pembelajaran klasikal, serta menguraikan komponen-komponen pendukung pelajaran klasikal. Ya, lanjut tujuan pembelajaran klasikal.
Pembelajaran klasikal memiliki tujuan utama untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Sanjaya 2019, tujuan pembelajaran klasikal adalah membantu guru menyampaikan materi pada seluruh peserta didik secara sistematis dalam waktu yang relatif terbatas. Menurut Sujana 2017, mengemukakan bahwa pembelajaran klasikal bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman konsep dasar dan pada peserta didik. Dengan pemahaman yang relatif sama, guru dapat melanjutkan pembelajaran ke tahap berikutnya tanpa meninggalkan peserta didik yang mengalami kesulitan. Menurut Uno, menyatakan bahwa tujuan pembelajaran klasikal juga berkaitan dengan pengelolaan kelas. Melalui pembelajaran klasikal, guru dapat mengontrol jalannya pembelajaran, mengatur waktu, serta menjaga ketertiban di kelas. Selain itu, Hamalik bilang berpendapat bahwa pembelajaran klasikal bertujuan untuk membentuk sikap belajar peserta didik seperti kemampuan menyimak, mencatat, dan mengikuti aturan pembelajaran. Sikap-sikap tersebut terpenting sebagai bekal peserta pendidik dalam mengikuti pembelajaran di jenjang yang lebih tinggi. Demikian, tujuan pembelajaran klasikal tidak hanya berorientasi pada pencapaian materi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan belajar peserta didik. Bagian 2-3. Komponen pendukung pembelajaran klasikal. Keberhasilan pembelajaran klasikal tidak terlepas dari berbagai komponen pendukung yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen pertama adalah guru. Guru memiliki peran sebagai perancang, pelaksana, sekaligus evaluator pembelajaran. Kompetisi pedagogik dan profesional guru sangat menentukan kualitas pembelajaran klasikal yang berlangsung di kelas. Komponen kedua adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pembelajaran yang mengikuti proses pembelajaran secara bersama-sama. Kesiapan belajar, motivasi, dan sikap peserta didik mempengaruhi efektivitas pembelajaran klasikal. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang kondusif agar peserta didik dapat tetap fokus, aktif mengikuti pelajaran. Komponen berikutnya adalah materi pembelajaran. Materi harus disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Materi yang terlalu sulit itu terlalu mudah dapat menghambat tercapainya tujuan belajar. Selain itu, metode pembelajaran juga menjadi komponen penting dalam pembelajaran klasikal. Pemilihan metode yang tepat akan membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Guru dapat mengombinasikan metode ceramah dengan tanya jawab atau demonstrasi agar pembelajaran tidak monoton. Komponen pendukung lainnya adalah media dan sumber belajar. Media pembelajaran seperti papan tulis, slide, presentasi, video pembelajaran, dan buku ajar berfungsi untuk memperjelas penyampaian materi. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran klasikal. Pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling banyak diterapkan dalam pendidikan formal. Menurut Sujana 2017, pembelajaran klasikal adalah proses pembelajaran yang secara bersama-sama dalam satu kelas dengan guru yang berperan aktif dalam mengatur materi, metode, serta alur pembelajaran. Dan menurut pendapat tersebut, Sanjaya 2019 mengatakan bahwa pembelajaran klasikal menekankan pencapaian materi secara terstruktur dan sistematis agar seluruh peserta didik memperoleh pemahaman dasar yang sama. Menurut Uno 2018, hakikat pembelajaran klasikal tidak hanya terletak pada pencapaian materi, tetapi juga pada kemampuan guru dalam mengelola kelas secara efektif dan menjaga perhatian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, Hamalik 2016 menjelaskan bahwa pembelajaran klasikal berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya yang melalui interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Pembelajaran klasikal merupakan model pembelajaran yang menekankan peran sentral guru, keseragaman pemahaman peserta didik, dan serta keteraturan dalam proses pembelajaran mengajar. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, pembelajaran klasikal merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu kelas dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Model ini bertujuan menyampaikan materi secara terstruktur agar peserta didik memiliki pengalaman dasar yang sama. Pembelajaran klasikal masih relevan digunakan terutama untuk pengenalan konsep dan penyampaian materi teoritis. Keberhasilan pembelajaran klasikal dipengaruhi oleh komponen pendukung seperti guru, peserta didik, materi, metode, media, dan lingkungan belajar. Dengan pengelolaan yang baik serta dikombinasikan dengan model pembelajaran lain, pembelajaran klasikal dapat belajar efektif dan bermakna.